Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita di malam hari ini akan masuk di pembahasan fikih menyembelih. Fikih menyembelih. Dan ini disebutkan karena di pembahasan haji ada pembahasan hadi, ada pembahasan berkurban bagi orang yang haji tamattu, bagi orang yang haji tamattu. Jadi belum ikutkan bab berkurban di sini, dan juga belum tutup dengan pembahasan bab al-aqiqah, bab terkait dengan sembelihan, terkait dengan akikah anak yang lahir. Dan dua bab ini belum tutup dengannya bab fikih ibadah. Setelah itu kita akan masuk di fikih muamalah, jual beli, pernikahan dan yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, babul hadi wal udhiyah. Bab al hadi dan udhiyah ini pada hakikatnya sama, cuma beda dari sisi penamaan karena beda tempatnya. Al-hadi itu sembelihan kurban yang dilakukan oleh jamaah haji di tanah haram Makkah dan dibagi di miskin haram. Itu disebut hadi. Disebut hadi. Adapun al-udhiyah ini sembelihan yang kita akan bahas di sini hukumnya, yang dilakukan pada hari Idul Adha karena niat mendekatkan diri kepada Allah. Dan udhiyah ini tidak harus di Mekah, di mana saja dari negeri kaum muslimin, dari yang kita akan jelaskan nanti syarat terkait dengan itu. Kemudian nanti ada akikah, yaitu sembelihan yang dilakukan karena kita mendapatkan nikmat seorang anak keturunan laki-laki ataupun perempuan. Secara umum di dalam pembahasan sembelihan ada tiga jenis. Ada sembelihan yang disyariatkan. Ini ada tiga dalam pembahasan fikih. Ya, sembelihan yang disyariatkan yaitu madhub halillah ala wajhi taqarrub. Apa yang disembelih karena Allah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada tiga jenis. Satu, sembelihan jamaah haji yang melakukan haji tamattu, demikian pula haji ifrad. Ya, hanya haji ifrad yang tidak ada sembelihan. Itu jenis pertama. Yang kedua adalah al-udhiyah, sembelihan pada 10 Dzulhijjah, demikian pula 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu disebut dengan sembelihan udhiyah. Kemudian ada sembelihan akikah. Ini karena kelahiran anak laki-laki ataupun perempuan. Ini sembelihan yang disyariatkan dan dia adalah sembelihan ibadah. Yang ketiganya ini semuanya masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah hanya karena Rabbmu dan menyembelihlah. Juga masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah, Rabb alam semesta, tidak ada sekutu baginya. 3 sembelihan tadi masuk di situ. Dan ibadah sembelihan yang ini, ini adalah ibadah yang sangat agung karena digandengkan dengan sholat. Di 2 ayat yang kita baca tadi itu digandengkan dengan sholat. Apalagi sembelihan akikah, sembelihan kurban. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sebagai syiar. Sebagai syiarnya Islam. Sebagai syiarnya Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah." Al-budana, sembelihan itu kami jadikan, kami syariatkan untuk kalian karena itu adalah syiar dari syiar Allah. Makanya nanti kita akan bahas hukumnya bahwa sembelihan ini adalah tidak pantas, yaitu kurban di hari 10 Dzulhijjah, demikian pula 11 atau 12 atau 13. Ini tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang mampu melakukannya. Tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang mampu untuk melakukannya. Adapun sembelihan kedua, ada namanya sembelihan yang bersifat mubah. Ini sembelihan yang kita sembelih untuk kita makan. Bukan karena kita sedang berhaji tamattu atau haji qiran, bukan karena hari 10, 11, 12 atau 13 Dzulhijjah, bukan. Sembelih untuk kita makan dengan keluarga, ya anak, istri, keluarga, atau mau dihadiahkan kepada tamu atau tetangga. Ini sembelihan yang mubah. Ya, kalau ini hukumnya mubah, boleh dimakan, yang penting disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembelihan yang ketiga adalah sembelihan yang muharram. Ada sembelihan yang diharamkan. Ini adalah sembelihan yang disembelih tidak disebut nama Allah. Ini haram. Ini diharamkan karena dia menjadi bangkai. Semua sembelihan yang disembelih yang tidak dibacakan bismillah, itu sembelihan yang diharamkan untuk dimakan. Iya. Ini maksud yang pertama. Yang kedua, sembelihan yang disebut nama Allah tapi bukan untuk Allah, untuk selain Allah. Seperti dulu yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Makkah sebelum diutus Nabi kita Muhammad SAW. Mereka menyembelih untuk patungnya. Mereka menyembelih untuk kuburan yang mereka agungkan, yang mereka tawaf di kuburan itu. Mereka pasangkan kelambunya dan mereka biasa menyembelih di situ. Nah, sembelihan ini masuk dalam sembelihan yang haram di dalam pembahasan fikih. Di dalam pembahasan tauhid, akidah, keyakinan, ini adalah sembelihan yang membatalkan keislaman. Sembelihan yang disembelihkan untuk patung, untuk laut, untuk sungai, untuk kuburan, ini adalah sembelihan yang diharamkan secara hukum fikih, tidak boleh dimakan. Walaupun disebut nama Allah, tapi untuk patung. Ini haram dimakan secara hukum fikih. Adapun hukum akidah, hukum keyakinan, ini adalah membatalkan keislaman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah katakan katakan kepada Muhammad di surat Al-An'am ayat 162 163, katakanlah di ayat yang kita baca di awal tadi, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu yang pertama Allah katakan. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. Artinya harus ikhlas karena Allah. Kemudian di ayat 163 diikutkan,
la syarika. Tidak ada sekutu bagi. Artinya kalau ada orang sembelih bismillah, tapi untuk batu, pohon, sungai, laut, apa saja selain Allah, bismillah, tapi untuk selain Allah, itu ada sekutu namanya. Allah katakan, lillahi rabbil alamin, harus untuk Allah. Rabb alam semesta, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Tidak boleh disekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam menyembelih. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dengan itulah saya diperintah dan saya adalah, katakan ini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad. Katakan, dengan itulah saya diperintahkan dan saya adalah orang yang pertama sekali berserah diri kepada Allah dalam semua tadi itu. Salat, sembelihan, hidup, mati, semua itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya, apa yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian ahlul bait? Maka kata Ali, tidak ada kecuali apa yang ada di sini. Ada saya tulis di sini, saya simpan di sarung pedang. Jadi Ali bin Abi Thalib ada wasiat Rasulullah kepadanya yang beliau selalu simpan di sarung pedang. Beliau berkata, haddatsani Rasulullah bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, menyampaikan kepadaku 4 kalimat. Ini sebagai wasiat beliau yang sehat Nabi SAW kepada sepupunya ini dan sekaligus menantunya sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang diceritakan oleh Nabi SAW kepada adalah la'anallah, 4 kalimat. Kalimat pertama, la'anallahu man la'ana walidah. Allah melaknat orang yang melaknat orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang menjadi pembahasan kita, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah itu mendatangkan laknat. Makanya tidak ada orang menyembelih untuk selain Allah yang hidupnya bahagia. Tidak ada. Tidak ada negeri yang kegiatan penduduknya adalah menyembelih untuk selain Allah, kecuali pasti sengsara. Kita lihat saja negeri yang kena musibah, itu saat menyembelih karena selain Allah. Yang dekat ini di Sulawesi misalnya, di Palu, kita tahu kapan itu muncul tsunami, gempa, saat apa? Kita mungkin lihat semua berita kan saat mereka menyembelih di laut. Kalau mau dilihat, ya saya setiap bulan ke Palu, itu lautnya Palu itu berombaknya tidak ada, karena itu kan bentuk yang kecil. Di pulau kita, Pulau Sulsel ini, ada bentuk kecil itu teluknya, tidak ada ombaknya. Tapi kenapa bisa ada ombak besar dan mengalir keluar? Karena Nabi sudah berwasiat seperti itu. La'anallahu man dzabah li ghairillah. Jauh dari rahmat Allah orang yang menyembelih untuk selain Allah. Makanya tidak pernah bahagia hidupnya orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini yang menjadi poin kita. Menyembelih untuk selain Allah itu dilaknat. Itu diharamkan. Itu diharamkan. Iya, ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya 3 jenis sembelihan ini kita melakukan sembelihan yang pertama itu haji ketika kita haji tamattu atau berkurban setiap tahun di bulan Dzul Hijjah. Kita diberi waktu hanya 4 hari, ya, tanggal 10 Dzul Hijjah. Setelah itu, ya, kemudian tanggal 11 mulai hari tasyrik tanggal 12 dan tanggal 13 hingga matahari di tanggal 13 terbenam. Ini sembelihan kurban. Dan ada sembelihan yang mubah, yaitu yang kita sembelih untuk kita makan.
dan jauhi sembelihan jenis ketiga, sembelihan yang diharamkan. Di samping haram dimakan, kita keluar dari Islam, na'udzubillah. Dan itu disepakati oleh imam 4. Tidak ada silang pendapat dalam mazhab fikih kalau sembelihan karena selain Allah itu haram dimakan dan pelakunya keluar dari Islam. Pelakunya keluar dari Islam. Kemudian beliau berkata, wal hadi wal udhiyah sunnah. Mulai menjelaskan hukum hadi dan udhiyah itu sunnah. La tajibu illa bin nadhr. Tidak wajib kecuali dengan nadhr. Para ulama rahimahumullah terkait dengan hukum berkurban itu berselisih pendapat. Sebagian ulama dalam mazhab fikih ada yang berpendapat wajib berkurban bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Tapi mayoritas kebanyakan ulama fikih mazhab seperti yang dikatakan oleh penulis ini, dia hukumnya adalah sunnah. Kecuali orang yang bernadar. Itu kan jadi wajib. Ada orang bernadar, saya bernadar di tahun ini untuk berkurban misalnya. Wajib jadinya. Ya, adapun bagi orang yang tidak bernadar, hukumnya sunnah menurut mayoritas. Dan ini adalah pendapat yang benarnya. Dia adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan dan dikatakan oleh mayoritas tidak pantas ditinggalkan bagi yang mampu. Tidak pantas. Orang yang mampu berkurban, ada kemampuannya di bulan itu, dia tidak berkurban. Tidak pantas. Karena ini ibadah adalah ibadah besar yang menunjukkan ketakwaan dari dalam hati seorang. Ya, karena tidak ada orang yang berkurban kecuali orang yang ada ketakwaannya. Karena ini syiar Allah dan Allah katakan wadzalika min taqwal qulub. Demikian itu karena ketakwaan yang ada di dalam hati si pekurban. Karena Allah tidak ingin dagingnya untuk kita makan. Dagingnya untuk kita makan, dagingnya untuk kita sedekahkan, dagingnya untuk kita hadiahkan, bahkan dagingnya untuk kita simpan. Kata Nabi, kulu waddahiru wa tasaddaqu. Kalau kalian berkurban, makanlah daging kurban kalian. Bersedekah dengan daging kurban kalian. Waddahiru, simpan daging kurban kalian. Boleh kita simpan. Di awal Islam dulu tidak boleh. Karena kaum muslimin kesusahan di awal Islam, Nabi tidak membolehkan menyimpan daging kurban lebih 3 hari. Sahibul kurban. Artinya kan dulu tidak ada. Seperti kita sekarang ini, tidak ada kulkas, tidak ada pendingin yang pengawet, tidak ada. Sehingga hanya menjemur dulu, dijemur saja tidak boleh, lebih dari 3 hari. Awal Islam. Setelah itu tahun berikutnya, Nabi mengatakan, silakan makan, silakan sedekahkan, silakan disimpan. Iya, berarti masalah daging adalah untuk kita makan, untuk kita simpan, untuk kita sedekahkan. Yang Allah lihat adalah apa? Ketakwaan hati orang yang berkurban. Keikhlasannya untuk berkurban. Untuk menampakkan kesyukurannya kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan kurban itu adalah ibadah maliyah. Ibadah harta, bukan ibadah badan. Dia ibadah harta. Ya, seorang menampakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, dan Allah nyatakan fiha khair di Quran di surah Al-Hajj ketika Allah menjelaskan bahwa ibadah kurban itu adalah syariat Allah yang merupakan syiar Allah yang harus kita nampakkan. Allah katakan fiha khair, di dalam berkurban terdapat kebaikan. Di dalam berkurban terdapat kebaikan. Makanya mayoritas ulama dari mulai dari Abu Hanifah, Syafi'iyah, Malikiyah,
semua menjelaskan bahwa ibadah kurban ini sunnah yang sangat dianjurkan dan tidak pantas ditinggalkan oleh orang yang mampu melakukannya. Adapun kalau dia bernadar, wajib dia penuhi. Itu tidak bernilai sunnah lagi, sudah menjadi wajib. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, "Man nadaro ayuti Allahi falyuti'hu, man nadaro ayuti Allah falyuti'hu." Siapa saja yang bernadar, siapa saja, laki-laki, perempuan, yang bernadar untuk taat kepada Allah dan nadar untuk berkurban, itu nadar taat. Itu nadar taat. Ya, siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka falyuti'hu, perintah, maka wajib dia mentaati Allah dengan nadarnya. Adapun kalau nadarnya maksiat, tidak boleh. Tidak boleh. Ada orang bernadar untuk menyembelih di kuburan. Ada orang bernadar menyembelih di pohon, di batu, di laut, di sungai. Ya, untuk mendekatkan diri kepada penghuni kuburan, pohon, batu, atau sungai. Kalau ini tidak boleh. Karena Nabi SAW bersabda, "Man nadara ayyasiyahu fala ya'si." Siapa yang bernadar untuk durhaka, maksiat kepada Allah, tidak boleh dia maksiat kepada Allah. Makanya datang seorang kepada Nabi SAW sebelum masuk Islam. Dia pernah bernadar untuk menyembelih di tempat yang bernama Buana, daerah Makkah. Dia datang kepada Nabi SAW mengatakan bahwa saya sebelum masuk Islam pernah bernadar untuk menyembelih di Buana. Sebelum Nabi mengatakan kepadanya, sembelihlah, Nabi bertanya, hal fiha watanun yu'bad? Kenapa kamu nadar di situ? Apakah ada berhala yang disembah sebelumnya? Di masa jahiliyah? Apakah ada berhala yang disembah? Dia bilang tidak. Nabi bertanya kedua lagi, hal kana fiha idun min a'yadihi? Apakah di tempat itu biasa terjadi perkumpulan dari perkumpulan orang-orang jahiliyah musyrik? Karena kenapa harus di tempat itu? Jadi Nabi bertanya dulu, ini kan ada tuduhan. Nabi bertanya dulu kepadanya, apakah di situ biasa orang berkumpul untuk menyembelih selain Allah? Dia bilang tidak. Ketika dia bilang tidak ada berhala, tidak ada juga perayaan jahiliyah di situ, kata Nabi, aufi binat, penuhi nadar. Artinya sekiranya jawabannya, iya di situ ada berhala, Nabi akan bilang, tidak boleh. Atau kalau dia bilang, iya di situ ada perayaan jahiliyah di tempat itu, Nabi akan bilang, tidak boleh. Tapi ketika dia bilang tidak, maka Nabi bilang, penuhi nadarmu. Ini menunjukkan, jika nadar itu adalah nadar taat, bukan maksiat, wajib kita penuhi. Wajib kita penuhi, termasuk dalam nadar menyembelih. Termasuk dalam nadar menyembelih. Ini seputar hukum terkait dengan menyembelih. Baik, lanjut. Lanjut. Baik. Pokoknya saya ikut Bapak daripada masalah. Jadi sedikit lagi katanya. Alhamdulillah. Jadi itu hukum. Jadi kalau kita bertanya terkait dengan hukum udhiyah, itulah hukumnya. Itulah hukumnya. Kemudian beliau singgung satu masalah. Wa tadhiyatu afdal minat tasadduq minas shadaqati bitamaniha. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Karena sebagian orang tidak mau repot. Ada orang tidak mau repot. Sudah, daripada saya beli kambing, repot. Dia beli sapi, repot. Saya potong, saya bersihkan, sedekah. Lebih baik harganya saya sedekah. Lebih baik harganya saya sedekahkan. Belum singgung masalah penting. Dan sekarang orang sudah mulai malas. Tidak mau repot. Kata beliau, berkurban, menyembelih itu lebih utama daripada bersedekah dengan harganya. Walaupun banyak yang kita bagikan, tidak bisa dihargai ini. Karena ini mengalirkan darah, harus ada itu. Iya, bahkan tidak boleh dihargai. Tidak diterima harganya. Tidak dinilai seperti sedekah. Jangankan dihargai,
Dulu ada sahabat punya pandangan, dia bilang karena dia mau hewan kurbannya adalah yang pertama dimakan, dia potong memang setelah subuh sebelum pergi sholat. Dia potong hewan ini. Jadi sebelum berangkat sholat Id, dia potong memang. Niatnya adalah supaya hewan kurban yang duluan dimakan. Kata Nabi SAW, ya, man dabaha qabla as-salah, siapa yang menyembelih sebelum salat Id, maka itu tidak lainlah hanyalah sembelihan biasa. Padahal dia menyembelih ini, tapi sebelum waktunya, sebelum salat. Bahkan Nabi perintahkan sahabat tadi, ganti sembelihan. Karena kamu belum dianggap menyembelih. Belum boleh potong rambut, belum boleh potong kuku, belum boleh. Bagi orang yang berniat berkurban, kan begitu. Nabi suruh ganti sembelihan. Sembelih saja tanpa waktu tidak dianggap. Bagaimana kalau kita menggantinya dengan nilainya? Tidak boleh. Dan sembelihan itu disepakati oleh para ulama, bahimatul an'am. Harus bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu ada 4 jenis, sepasang jadi 8. Onta, jantan dan betinanya jenis pertama, dan seluruh jenisnya. Sapi, jantan dan betinanya dan seluruh jenisnya, termasuk kerbau, itu jenisnya sapi. Kambing dan seluruh jenisnya, jantan dan betina. Domba, seluruh jenisnya, jantan dan betina. Inilah bahimatul an'am. Selain ini tidak dianggap berkurban. Dan ini disepakati oleh Imam 4. Yang paling utama berselisih, tapi belum berkata al-afdal wal afdalu fiha al-ibil. Paling utama unta. Iya. Tumal bakor, kemudian urutan kedua sapi. Tumal gonam, kemudian urutan ketiga kambing. Ini keutamaan. Para ulama memilihnya karena mereka melihat dari manfaatnya. Manfaatnya di mana? Manfaatnya di miskin. Makin banyak orang yang dapat, makin utama. Makin banyak orang yang dapat, makin utama. Tentunya onta. Karena onta 1 ekor bisa didapat oleh 100 orang. 1 onta. Karena onta nanti kita akan bicarakan umurnya. 1 onta itu dimakan bisa dibagi ke 100 orang. 1 ekor nih. 1 ekor nih. Makanya dia yang paling utama karena lebih banyak yang dapat. Yang kedua, sapi karena juga lebih banyak daging. Kemudian yang terakhir adalah kambing. Karena ini yang paling sedikit daging. Ada juga di sana yang melihat keutamaan dari sisi harga. Makin mahal, makin utama. Apakah itu onta, sapi, atau kambing? Bukan dilihat dari yang dibagi, tapi lebih mahal, lebih utama. Lebih mahal, lebih utama. Makanya sapi kalau sendiri lebih utama karena lebih mahal. Kemudian sapi yang lebih mahal lagi lebih utama daripada sapi yang murah. Ada yang memandang di situ, dan ini sisi pandangan yang memang ada sisinya. Ada sisi, dan ada juga yang melihat dari keutamaannya adalah lihat dari pilihan Nabi. Nabi dalam berkurban yang belum potong adalah kambing. Kambing. Iya, maka ada yang menyatakan kambing lebih utama. Kambing lebih utama daripada sapi dan onta karena Nabi memilihnya. Cuman ini pilihan ini juga dibantah oleh para ulama karena Nabi juga pilih onta. Karena Nabi pernah berkurban 100 ekor onta. 100 ekor onta. Jelas ini perbedaan dari sisi pilihan mana yang utama dari hewan kurban. Kalau penulis pilih dulu onta dulu, baru sapi, kemudian kambing. Itu yang paling utama. Wallahualam. Ini dulu yang kita bisa sampaikan. Insyaallah kita akan lanjut nanti seputar hukum hewan kurban ini di pertemuan yang akan datang.
Ustadz, apakah boleh menunda akikah sampai dananya cukup? Dan anak laki-laki wajibkah 2 kambing? Kalau tidak cukup, dia buat 2 kambing, bagaimana hukumnya Ustadz? Ini kita cepat sekali. Tidak sabar sekali begini. Mau mati akikah atau tidak? Kan ini ada babnya, Pak. Belum datang. Sabar-sabar sedikit. Tidak apa-apa jadi akhir kan ini. Atau mau mati akikah ini hari ini? Atau mau melahirkan? Mau nih? Nah, kalau mau harus dijawab. Ya, kalau mau. Ya, nanti sebenarnya, tapi karena orang ini adalah sudah mau sekali nih, ya, takutnya nanti tidak bisa ditunda. Akikah itu kan hukumnya sunnah. Sunnahnya hari ke-7. Sunnahnya hari ke-7. Tidak ada yang berpendapat boleh selain hari ke-7, kecuali sebagian orang-orang Hanabilah. Kalau dalam fikih Syafi'iyah harus hari ke-7. Karena Nabi memang tentukan yudbah anhu yauma sabihi. Nabi memang sebut disembelihkan untuknya hari ke-7. Masalah acara bisa di hari lain, tapi sembelihnya ke-7. Nabi sebut hari, sehingga tidak bisa kita keluar dari hari itu. Dan Nabi ketika mengakikahkan cucunya Al-Hasan dan Al-Husain hari ke-7. Jadi dari ucapan Nabi dan dari perbuatan Nabi hari ke-7. Makanya mayoritas menegaskan, mayoritas ulama fikih tidak boleh ditunda dari hari ke-7. Kalau kita tidak mampu, maka lewat. Dan ibadah punya waktu ini, maka lewat waktunya. Dan kita tidak berdosa. Adapun kalau mau acara syukuran saja, karena kelahiran anak, bebas mau hari apapun. Cuman kalau akikah, itu hari ke-7. Disebutkan angkanya. Kemudian katanya apakah wajib 2 kambing? Tidak wajib. Sunnah 2 kambing. Laki-laki, Nabi bilang begitu. Lidzakari syatan, ya, untuk laki-laki itu 2 kambing. Nabi sebutkan begitu. Nabi tidak perintahkan 2 kambing. Maka hukum 2 kambing ini sunnah bagi laki-laki. Sunnah bagi laki-laki. Kalau kita cuma punya 1 kambing, boleh kita lakukan. Cuman kita tidak dapat pahala sunnah 2 kambing. Kita tidak dapat pahala sunnah 2 kambing. Wallahualam. Ustadz, apa hukum sholat wanita bercadar memakai kaos tangan, dan apakah batal sholatnya jika terlihat punggung tangan seluruhnya, Ustadz? Wanita bercadar memakai kaos tangan, saya kira memakai cadar. Baik, kalau memakai kaos tangan tidak apa-apa. Kan yang wajib bagi perempuan saat sholat adalah membuka wajah. Membuka wajah. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut di atas sampai kedua tulang pipi. Kemudian lebar itu panjangnya, lebarnya dari telinga ke telinga, itu dibilang wajah. Ini harus terbuka saat sholat. Kecuali ada banyak di tempat umum, lalu lalang orang yang bukan mahram, baru dia tutup. Bukan karena dia tidak boleh dibuka karena sholat, bukan. Ini karena ada lewat. Karena ada yang lewat dari yang orang yang bukan mahramnya. Tapi pada dasarnya wajib dia buka wajahnya. Adapun selain wajahnya, wajib dia tutup. Wajib dia tutup. Termasuk tangan dan telapak kaki. Termasuk tangan dan telapak kaki. Telapak tangan dan telapak kaki. Walaupun Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kalau tersingkat ini telapak tangan, demikian pula telapak kaki, tidak membatalkan sholatnya. Adapun punggungnya, membatalkan sholat. Kelihatan punggung tangan bagi perempuan, membatalkan sholat. Jadi kalau pakaiannya pendek, tidak apa-apa dia pakai kaos tangan. Harus itu. Dia pakai kaos tangan supaya tidak kelihatan punggung tangannya. Wallahualam. Ustaz, saya pernah beli barang di sebuah toko dan saya bayar sesuai dengan nota. Ternyata barang yang diserahkan ke saya itu berbeda potensinya. Selang 2 pekan, saya dihubungi pihak toko untuk membayar selisih harga barang tersebut. Apakah saya wajib bayar sepenuhnya selisih harga, sedangkan saya tidak tahu kalau ada perbedaan kwitansi barang dan di toko tersebut sudah melalui 2 kali pengecekan sebelum barang diserahkan ke customer.
Baik. Pertama, sebenarnya jika kita kesalahannya ini bukan di kita, kesalahannya bukan di kita, tapi dari kelalaian dia, maka kita tidak bersalah pada dasarnya. Pada dasarnya. Tapi karena ini adalah dia misalnya sampaikan kalau itu adalah salah harga, maka kita punya hak untuk mengembalikannya. Iya, kita kembalikan barang tadi. Kalau tidak bisa dikembalikan, sudah tidak utuh, sudah buka misalnya, ya, dan pihak toko tidak terima, maka tidak ada kesalahan dilimpahkan kepada kita. Karena kesalahan dia yang awal, dia yang dolim tangannya, bukan kita. Jadi kita sendiri dari sisi berdosa atau tidak, tidak. Kita punya hak langsung kembalikan tanpa ada harga tambahan. Itu haknya kita. Kembalikan tanpa ada tambahan harga. Tapi kalau mau berdamai, boleh mengambil selisih. Tidak apa-apa. Seperti di masalah nanti jual beli al-musirrah. Jadi jual beli musirrah itu dulu dipraktekkan oleh jual beli jahiliyah. Jadi kalau dia mau dulu kan onta, sapi atau kambing, iya, yang betinanya kan dilihat air susunya banyak atau tidak. Dulu orang nakal di perdagangan jahiliyah. Jadi dia itu simpan ontanya, dia tidak perah susunya selama beberapa hari supaya kelihatan banyak air susu. Sehingga dia bawa ke pasar. Dia bawa ke pasar. Orang yang melihatnya mau beli karena banyak air susunya. Ternyata dia bawa pulang ke rumah, dia perah air susunya, langsung kering. Tidak ada lagi data. Maka boleh dia kembalikan onta itu. Nabi bilang, wasok min tamar. Dan dia tambahkan satu sok dari kurma. Karena telah diambil air susunya. Kan boleh. Dalam perkara tadi, boleh kita seperti ini. Kita kembalikan dan kita kasih ganti rugi saja karena telah buka. Karena kita telah buka. Tidak ada kewajiban kita untuk membayar al-qas, membayar tambahan harga gara-gara dia yang salah. Tidak. Malah kita ganti rugi saja karena sudah buka. Sudah membuka dosnya misalnya, atau bungkusnya misalnya, kita ganti rugi saja telah membuka. Adapun dia haruskan kita untuk membayar, ya, tambahannya, tidak wajib bagi kita. Tapi kalau mau berdamai, tidak apa-apa. Kalau kitanya yang mau berdamai, tidak masalah dengan hal tersebut. Wallahualam. Ustaz, bagaimana menyikapinya jika keluarga mengundang kita untuk menghadiri 40 hari, 40 hari meninggalnya keluarga atau kerabat dan menyembelih kambing atau sapi. Pertanyaannya, apa kita bisa memakannya atau tidak? Tidak boleh kita memakannya. Ya, semua sembelihan yang tidak ada disyariatkan dalam syariat Islam itu tidak boleh dimakan. Iya, di firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan ketika Allah menjelaskan hal-hal yang diharamkan untuk dimakan oleh muslim, itu dikatakan wa ma uhilla li ghairillah, apa yang disembelih untuk selain Allah. Kalau untuk selain Allah tidak boleh dimakan. Dan semua perayaan bid'ah yang makanan di dalamnya itu tidak boleh dimakan. Berdasarkan apa yang dilakukan juga oleh Abu Bakar. Abu Bakar pernah dihadiahkan makanan oleh pelayannya, dia memakannya. Setelah itu dikasih tahu, ternyata itu dari hasil perayaan non-Islam. Langsung dia masukkan jari. Langsung dia masukkan jarinya untuk memuntahkannya. Dari apa yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ini menjadi dalil bahwa tidak boleh kita memakan dari makanan perayaan yang tidak ada disyariatkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Maka tidak boleh kita memakannya. Adapun menghadirinya juga tidak boleh kita menghadirinya. Dia tidak boleh kita menghadirinya. Kalau takziah boleh. Kalau kita datang bertakziah boleh. Disyariatkan takziah. Nabi kalau ada sahabat yang meninggal, beliau datang takziah ke keluarganya. Bahkan beliau katakan kepada keluarganya, buatkan makanan untuk yang meninggal. Jadi kalau kita buatkan makanan untuk yang meninggal, boleh kita bawakan ke sana. Karena orang yang lagi bersedih,
itu dibawakan hadiah untuk menutupi hatinya yang sedih. Bukan kita pergi lagi sana makan-makan tanpa sedih orang. Iya, jadi itu yang disyariatkan. Disyariatkan. Iya, wallahualam. Ustaz, saya mau tanya, apakah masih dibolehkan seorang anak diakikah pada 10 tahun? Nah, ini sudah terjawab tadi ya? Iya, akikah itu di hari ke-7. Iya, 10 tahun lewat waktunya. Lewat waktunya. Semua sesuatu perkara yang lewat waktunya sudah lewat disyariatkan. Memang ada yang berpendapat bahwa diakikahkan walaupun dewasa, selama belum diakikah. Cuma pendapat ini sangat lemah. Mereka berdalil dengan hadis kullu gulamin murtahanun bi akikot. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Artinya selama ada akikah, tergadaikan. Tergadaikan, kan begitu. Cuman pendapat ini lemah disebabkan karena para sahabat dulu yang tidak diakikah sebelum Islam. Masuk Islam mereka tidak diakikah. Nabi juga tidak mengakikahkan dirinya. Padahal waktu lahir belum tidak diakikah. Waktu lahir belum tidak diakikah. Tapi belum tidak akikahkan dirinya. Seandainya boleh akikah dewasa, pasti sahabat dinukil. Pasti Nabi SAW dinukil berakikah saat mereka dewasa. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah benar seorang wanita yang bekerja di salon kecantikan mendapatkan dosa jariah? Wah, ngeri. Iya. Seorang teman pernah berkata, bekerja di salon kecantikan mendapatkan dosa jariah karena telah mempercantik orang, sehingga orang melihat bisa menimbulkan mata air. Keras sekali kita ini. Iya. Jadi dulu gimana itu sahabat, para perempuan dulu juga bekerja mendandan, menghias pengantin. Jadi kita bilang gimana? Iya, enggak. Asal dari pekerjaan termasuk di salon kecantikan halal, kecuali dia melakukan yang tidak halal. Misal yang tidak halal, menato, dia tato alisnya, haram. Menato alis, menyambung rambut, haram. Datang seorang perempuan kepada Nabi, seorang ibu. Dia katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, anak saya ini mau menikah, kena penyakit rambutnya rontok. Calon suaminya bilang, sambung rambut. Calon suaminya, sambung rambut. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Allah melaknat orang menyambung rambut. Nah, jadi yang dihindari adalah bukan menghiasnya. Yang dilarang bukan menghiasnya, tapi menyambung rambut. Menyambung rambut. Jadi hal-hal yang dilarang itu yang dihindari. Mentato, menyambung alis, menyambung rambut. Ya, itu yang dihindari. Adapun dia selain itu, dia hanya mendandannya. Kenapa kita bilang haram? Masalah orang akan melihatnya ya, itu kan masalahnya orang. Kenapa kita sampai yang melihat yang salah? Itu kenapa kau lihat? Kenapa kita haramkan pekerjaannya orang? Gara-gara nanti orang akan melihat. Siapa tahu dia ke salon tahu untuk suami. Iya kan? Siapa tahu dia ke salon. Tugas orang salon ini dia hanya mencat rambutnya misalnya orang datang. Iya kan? Kan mubah. Mencatkan rambutnya orang. Atau di salon dia potongkan rambutnya. Kan mubah. Kenapa kita pergi haramkan pekerjaan di salon? Ini masalah. Jadi harus kita ya adil dalam hukum. Jangan haramkan pekerjaan yang halal kepada orang. Gara-gara ada sebagian yang diharamkan. Tinggal kita luruskan saja. Iya, tidak apa-apa dikerja di situ. Tinggal ada orang datang, tolong sambung rambutku. Kalau saya tidak menyambung rambut, kan sudah katakan saja. Katakan saja yang tidak dibolehkan tidak boleh. Tapi kalau
disuruh potong kuku, alhamdulillah, dipotongkan kukunya, dicabutkan bulu ketiaknya, cabut kan. Itu hal yang mubah. Iya, hal yang mubah kan begitu. Tapi kalau hal yang haram dihindari saja. Wallahu a'lam. Masih nomor 2. Cukup. Jangan. Tidak bisa sama sekali ini. Baik, kita cukupkan alhamdulillah. Kalau kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.